Jatuh ya? Iya jatuh. Lu nggak nangis, Bang? Kan laki nggak boleh nangis. Bukannya nggak boleh nangis, Bang. Yang penting abang jujur sama perasaan abang sendiri. Bang Ian kalau mau nangis boleh loh. Laki-laki juga nggak apa-apa kok nangis. Aku salut sama semua laki-laki di luar sana yang masih bertahan dan berjuang buat hidupnya sendiri. Dari yang aku lihat dan perhatiin, kebanyakan laki-laki ini dia memiliki motivasi yang besar. Tapi sayangnya motivasi ini seringkali buat orang lain. Entah itu orang tua mereka, kakak, adik, anak, pasangan mereka, dan bahkan mantan mereka sendiri. Dan sebenarnya ya nggak apa-apa gitu loh kalau memiliki motivasi yang besar karena seseorang. Tapi sesekali coba deh tanemin motivasi itu buat diri kamu sendiri. Karena ini jarang banget ya, kebanyakan laki-laki dia bisa termotivasi karena seseorang dulu. Jarang yang namanya motivasi tumbuh karena diri mereka sendiri. Aku kalau boleh jujur nih, aku kalau jadi laki-laki kayaknya nggak sanggup deh. Karena laki-laki harus terus berjuang di hidupnya. Dalam arti ya bekerja, menafkahi, dan bertanggung jawab untuk orang yang mereka cintai. Ya sebenarnya wanita juga sama, punya struggle-nya masing-masing. Cuma ya beda aja gitu kan. Kalau wanita ketika dia memutuskan untuk nggak menikah, untuk nggak punya anak, ya udah tanggung jawabnya ya udah ke diri dia sendiri aja gitu. Tapi sekarang di video ini aku pengen bahas tentang laki-laki, bukan tentang wanita ya. Sejak kecil laki-laki selalu dididik untuk nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng, pokoknya harus kuat. Jadinya mereka tumbuh dengan pikiran kalau nunjukin emosi, entah itu nangis atau sedih, itu sama aja dengan kelemahan. Jadinya mereka gak berani buat nangis, buat nunjukin perasaan mereka, karena takut dinilai lemah. Mereka berusaha untuk tampil perfect. Yang aku mau bilang adalah, kamu boleh nangis, kamu boleh sedih, jangan pendam semuanya sendirian. Ceritain aja ke orang yang kamu percaya. Kasih tahu mereka apa yang sedang kamu rasain. Just tell them. Salah satu cara termudah untuk bertahan hidup adalah dengan bercerita. Menyimpan semuanya sendirian itu berat. Air mata itu bukan kelemahan, itu cuma tanda kamu manusia, kamu punya hati, kamu punya emosi, kamu punya perasaan. Kalau ada yang bilang, ih cowok kok nangis, cowok kok sedih, ya udah biarin aja mereka. Terlalu berusaha untuk nunjukin ke orang lain kalau kamu itu kuat, walaupun niatnya bukan bersaing, itu malah nyakitin diri kamu sendiri. Gini, kamu berharap dimengerti sama orang terdekat kamu, tapi kamunya nggak pernah cerita apa yang kamu rasain, apa yang kamu pikirin, gimana mereka bisa ngertiin kamu? Selama ini kamu udah keren, kamu udah kuat dengan kamu bertahan di tempat kerja kamu, dengan segala masalah yang udah kamu hadapin, tanpa cerita ke siapapun, itu udah keren banget. Tapi bukan berarti kamu lemah ketika kamu bercerita, memberitahu orang terdekat kamu dengan apa yang kamu rasain. Gak apa-apa. Dan aku tahu mungkin beberapa dari kalian ngerasa kesepian secara emosional, ngerasa kayak cerita ke siapa ya, takut dihakimi. Jangan netting dulu, cerita aja dulu. Kan kamu gak bakal pernah tahu respon mereka kayak gimana setelah kamu bercerita ke mereka. Walaupun respon mereka kurang memuaskan, entah mereka cuman dengerin tanpa ngasih masukan atau apa, ya udah gak apa-apa. Setidaknya kamu luapin dulu apa yang kamu rasain. Apalagi di dunia ini yang lebih banyak meninggal itu laki-laki daripada wanita. Menurut data WHO dan lembaga kesehatan lainnya, laki-laki lebih banyak meninggal 2-3 kali lipat dibanding wanita. Dan itu akibat apa? Di sini aja udah terlihat kalau laki-laki tuh suka banget mendem perasaan, suka banget mendem rasa sakit. Sampai-sampai ngerasa gak ada jalan lain. Kamu harus tahu, pikiran kalau dipendem-pendem bisa jadi penyakit. Bahkan almarhum ayah aku aja itu, tiba-tiba kena tumor, habis itu kanker. Akibat apa? Akibat suka mendem-mendem apa yang dia rasain. Dia gak mau terlihat lemah.
Padahal kita semua tahu dia lagi sedih, dia lagi kesepian. Tapi dia nggak mau cerita. Dia cuma kayak ya udah cerita biasa, tapi nggak pernah nunjukin kalau dia tuh sedih gitu. Ayah aku pisah rumah sama mama aku. Di situ dia memutuskan untuk nggak menikah lagi. Dia memutuskan untuk setia. Aku setelah dewasa baru nyadar betapa kesepiannya ayah aku, betapa banyak luka dan rasa sakit yang dia pendam. Sampai-sampai pikirnya itu ya membuat dia sakit. Tapi untungnya tuh ayah aku tuh punya temen yang baik, yang suportif. Jadi temennya itu heran, kenapa ayah aku nih setiap diajak ketemu selalu sakit. Akhirnya temennya maksa ayah aku untuk ke rumah sakit untuk periksa. Dari situ ketahuan lah penyakitnya. Sampai biaya juga dibayarin sama temennya. Ayah aku tuh awalnya nggak mau diperiksa. Dia minum obat aja terus, nggak mau terlihat lemah. Tapi jujur aku juga sebagai anak ngerasa gagal karena aku nggak sepeka itu gitu loh. Aku gengsian gitu loh sebagai anak buat nanya apa yang dirasain ayah aku. Masih ada gejala yang aneh gak di badannya. Dan ternyata benar setelah aku dewasa aku nyadar kalau hidup laki-laki tuh seberat itu. Mereka memendam semuanya sendirian sampai akhirnya jadi penyakit. Dan aku juga nyadar kalau laki-laki itu selalu butuh wanita di hidupnya. Laki-laki tanpa peran ibu aja bisa hancur, apalagi tanpa pasangan gitu loh. So guys, kesehatan mental itu penting. Jadi please jaga kesehatan mental kamu. Emang kamu mau ninggalin orang yang kamu sayang lebih cepet gitu? Emang kamu gak mau ngelakuin banyak hal yang seru sama mereka gitu? Ingat, masih banyak hal seru yang bisa kalian lakuin di dunia ini. Yang ngeluh boleh, asal jangan over. Ceritain ke orang terdekat apa yang lagi kalian rasain. Jangan takut terlihat lemah. Jangan nunggu udah hancur banget, udah ketahuan kena penyakit ini, kena penyakit itu, baru mau minta tolong, baru mau cerita. Jangan sampai nunggu kayak gitu dulu. Cari support system di luar rumah. Ceritain, ngobrol ke keluarga. Jangan mengisolasi diri kamu sendiri. Laki-laki itu hebat, kamu hebat, karena selalu berjuang untuk orang tersayangmu, tapi jangan lupain diri sendiri ya. Kamu juga layak untuk merasa damai dengan pikiranmu, dan kamu juga layak untuk merasa cukup tanpa harus membuktikan itu ke siapapun. Dan buat kalian para wanita, please, kalau kalian punya pasangan, ayah, adik cowok, kakak cowok, tanyain perasaan mereka, tanyain keseharian mereka, apa yang mereka rasain. Gimana sekolah mereka, gimana kuliah mereka, kerjaan mereka, tanyain ke mereka. Oke? Sesekali kasih mereka hadiah. Entah hadiah ulta atau hadiah di hari-hari biasa. Gak apa-apa. Tunjukin kalau kalian peduli sama mereka supaya beban mereka berkurang. Biarin aja mereka mau cerita, mau ngeluh. Asal ngeluhnya gak berlebihan. Selagi mereka masih berjuang sama hidup mereka, selagi mereka masih berusaha, ya udah dengerin keluhan mereka. Dengerin perasaan mereka. Laki-laki juga butuh didengerin tanpa dihakimi. Terkadang nih ya, laki-laki yang harus banget kamu dengerin itu laki-laki yang gak pernah ngeluh. Yang dia cuma sibuk kerja, sibuk sama urusan dia, gak pernah nangis, gak pernah cerita. Itu laki-laki yang harus kamu tanya keadaannya, tanyain perasaannya. Apakah ada yang dipikirin? Lagi overthinking tentang apa gitu? Tanyain ke mereka. Please ya. Jangan sampai kayak aku. Udah kehilangan, baru nyadar kalau ya ayah sesepi itu. Banyak luka. Dan buat kamu para laki-laki, kalau kamu lagi ngerasa sedih, capek, dan ngerasa sendirian, ingat, kamu gak sendirian. Kamu boleh minta tolong. Kamu boleh istirahat. Kasih tahu ke orang terdekat kamu. Dan yang paling penting adalah kamu juga pantas untuk diperjuangkan oleh diri kamu sendiri.